Adakah iman? Lukas 18 ayat yang ke-8, minta tolong untuk dibacakan. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia yang datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa Allah akan menolong mereka dengan segera. Namun bila Anak Manusia datang, apakah ia akan menemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang lalu sama-sama telah saya sampaikan adanya yang mulai marak sekarang Kristen progresif, ya. Jadi Kristen progresif ini adalah Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengakui bahwa Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan mereka juga tidak mengakui adanya surga dan neraka. Dan rupanya ini sudah menjadi tren bagi anak-anak muda, khususnya di kota-kota besar. Hal yang berikut, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu sama-sama kita, mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti berita bagaimana Israel mengebom kedutaan Iran yang ada di Suriah, dan di sana ada 2 jenderal daripada garda pasukan Iran yang meninggal. Lalu kemudian kalau tidak salah ada lagi 7, jadi 9 orang. Dan Iran mengatakan dia akan menghancurkan Israel. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa hari ini kekuatan militer Timur Tengah selain yang kuat selain daripada Israel itu adalah Iran, ya. Jadi Iran itu mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Dan beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah waktu itu Bapak Pendeta Peter Condro masih hidup, ya, dan beliau yang paling banyak sering mengulas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Timur Tengah dikaitkan dengan firman Allah. Dan salah satunya adalah mengenai anak lembu emas, ya, lembu merah, ya, lembu merah. Dan hari ini lembu itu dari beberapa yang pernah melihat itu sudah cukup besar dan sudah cukup untuk dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa ada satu waktu Israel itu akan istilahnya dikeroyok oleh bangsa-bangsa, ya. Dan kemudian Israel meminta kepada Tuhan untuk menolong, dan akhirnya Tuhan menolong. Dan di masa-masa itu, karena bagi kita orang percaya, kita dipanggil menghadap kepada Tuhan itu yang pertama lewat kematian, lalu yang kedua lewat pengangkatan, ya, lalu yang ketiga lewat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dari peristiwa-peristiwa yang ada sebenarnya mendorong di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya antara semakin berpaling kepada Tuhan ataukah kita berpaling kepada situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Dari pembacaan yang sudah kita baca tadi dikatakan adakah iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 98 seorang pendeta di Korea yang bernama Sun Mong Song, beliau mengajarkan kepada jemaatnya pada bulan Oktober tahun 98, kalau 97 itu Tuhan Yesus akan datang, sehingga semua jemaatnya diminta untuk menjual harta bendanya, lalu mereka berkumpul di gereja untuk berdoa karena Tuhan Yesus mau datang. Tapi nyatanya sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Maksud saya adalah bagaimana di dalam kehidupan kita orang percaya jangan panik ketika melihat tanda-tanda zaman, tetapi di sisi yang lain kita tidak boleh lengah juga melihat tanda-tanda zaman.
Firman Tuhan mengajar berjaga dan berdoa. Dan ada satu hal yang penting yang dikatakan dari ayat ini ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita, adakah iman? Ya. Iman itu tidak melihat namun percaya. Yesus pernah berkata kepada Thomas, setelah 8 hari kebangkitannya, Thomas tidak percaya karena pada saat Yesus bangkit bertemu dengan murid-muridnya yang pertama kali, Thomas tidak ada di sana. Dan ketika murid-murid mengatakan, aku telah melihat Tuhan Yesus, Thomas katakan, aku tidak percaya sebelum aku mencocokkan jari tanganku di bekas luka tangan, di bekas luka kaki daripada Tuhan. Kemudian 8 hari kemudian Yesus kembali bertemu dengan murid-muridnya dan ada Thomas, ya. Lalu Tuhan mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan jari tangannya di bekas luka tangan, di bekas luka kaki daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Intinya di sini Tuhan mau katakan, meskipun tidak melihat Tuhan, tetapi Thomas diminta untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup. Dan dalam Ibrani 13 di sana dikatakan satu suratan yang diperuntukkan untuk orang-orang Kristen Yahudi diaspora yang ada di berbagai tempat, yang dikatakan ada yang beranggapan bahwa yang menulis itu adalah Petrus. Di sana dikatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kepada Yesus itu akan membuat di dalam kehidupan kita yang pertama, kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir di sana dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dan di dalam Matius 1 di sana dikatakan bahwa Yesus disebut juga sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, hal yang kedua, tidak hanya iman itu adalah pernyataan kita kepada Tuhan yang akan memelihara kita ketika kita hidup dalam dunia ini. Yang kedua adalah pada saat kita menghadap kepada Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita ketika kita menghadap kepada Tuhan, ketika kita mempunyai iman kepada Yesus, maka di sana kita akan mengalami satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah sebagai prototip manusia yang sempurna. Yesus adalah prototip manusia yang hidupnya sungguh-sungguh harus kita teladani untuk kita boleh sampai kepada Bapa. Ya, sama-sama kita lihat bagaimana ketika Yesus mati dan Yesus bangkit dan Yesus naik, itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya ketika Yesus belum datang ke dalam dunia, dia akan mengalami yang namanya kematian. Ya, nah ketika kita mati, itu yang namanya jiwa, yang namanya roh itu tidak bisa mati. Hanya tubuh jasmani yang bisa mati. Rohnya, jiwanya itu kembali kepada siapa? Ketika roh dan jiwanya beriman kepada Tuhan selama dia hidup, maka roh dan jiwanya akan kembali kepada Tuhan. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita menjadi lengah, menjadi takut dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Kita jangan sampai dalam hidup ini bingung apa yang harus saya siapkan. Kalau Tuhan sewaktu-waktu datang dalam bentuk apapun juga Tuhan menjemput kita, ketahuilah dengan baik-baik. Ketika kita memelihara iman kita selama kita hidup dalam dunia ini, maka ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam kondisi dan keadaan yang apapun, maka di sana kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari orang percaya, iman itu mempunyai peranan yang luar biasa. Ya. Ketika kita, salah satu hal yang menjadi nafas dalam hidup orang percaya itu adalah doa. Doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan iman.
yang disertai dengan percaya kepada Yesus sebagai arah tujuan daripada doa kita. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi ketika kita berdoa di sana kita juga belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan orang Kristen ini orang yang malas. Karena sedikit-sedikit dia berdoa, sedikit-sedikit dia meminta, sedikit-sedikit dia memohon kepada Tuhannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menengadahkan tangan percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang melatih dalam hidup ini. Hari ini Yesus belum kita lihat secara face to face, muka dengan muka. Nanti ketika Tuhan panggil dalam kehidupan kita, barulah kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Tetapi ketika kita ada dalam dunia ini, ketika kita berdoa, kita sedang melatih diri untuk percaya kepada Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan. Sehingga ketika nanti bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, tidak kaget. Karena apa? Karena hari ini kita sudah terbiasa beriman, kita sudah terbiasa percaya kepada Tuhan. Dan salah satu halnya yang kita lakukan adalah pada saat kita berdoa. Ya, doa itu menjadi sebuah lilin kecil yang menyala di dalam kehidupan kita yang tidak pernah mati. Doa adalah sebuah api yang terus ada dalam kehidupan kita yang tidak boleh mati. Ingat perumpamaan 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijak. 5 anak dara yang bodoh ketika Tuhan datang minyaknya habis. Ya, belum sempat Tuhan datang minyaknya habis dan dia pergi mencari minyak, dan ketika kembali pintu itu sudah ditutup. Tetapi berbahagialah 5 anak dara yang bijak yang membawa persediaan. Ketika Tuhan datang, persediaan itu membawa dia masuk ke dalam pintu. Ya, sementara yang bodoh ketika mengetok-ngetok dikatakan dari dalam, sudah terlambat, sudah tidak ada kesempatan lagi, kami tidak bisa membuka pintu karena pesta ini sudah tertutup. Nah, kita tidak mau seperti itu. Hari-hari ini biarlah dalam setiap kehidupan kita seperti nasihat firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya apa? Biarlah hidup kita senantiasa beriman, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, salah satu doa itu adalah meminta. Ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kepada siapa kita minta? Kita minta kepada Tuhan. Nah, dalam Markus 7, 24-30 tidak usah dibacakan. Penting dalam hidup orang percaya ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepada Tuhan, percaya bahwa doanya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita jangan berdoa kepada Tuhan kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus itu sanggup menjawab setiap yang menjadi doa kita. Ya. Karena ketika kita percaya bahwa Yesus ada, bahwa Yesus mampu menjawab, dan ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang menarik kuasanya Tuhan itu untuk menjawab, untuk menolong di dalam setiap pergumulan kita. Ketika perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia berkata, asalku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh, itu adalah iman. Tindakan imannya adalah ketika dia menyentuh jubah itu, dan ketika dia menyentuh jubah itu, mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Salah satu hal yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup orang percaya akhir zaman ini adalah hidup di dalam kuasanya, hidup di dalam mujizatnya, hidup di dalam berkatnya. Saya bersyukur kesaksian jemaat di tempat ini bagaimana dia ditolong oleh Tuhan
bagaimana dia diberkati oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Iman akan membawa di dalam kehidupan kita melewati kemustahilan. Iman akan membawa di dalam kehidupan kita mendapatkan kekuatan yang tidak pernah kita pikirkan. Iman akan membawa di dalam kehidupan kita menerobos masalah dan persoalan yang secara manusiawi tidak dapat kita selesaikan. Ya. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan itu untuk hadir di dalam kehidupan kita. Nah, perempuan Sirofenisia, ya, ketika dia datang kepada Tuhan, itu dari jauh dia sudah berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, Tuhan lihatlah aku, Tuhan kasihanilah aku. Kira-kira mungkin bahasanya yang dia teriakkan seperti itu. Mengapa perempuan ini berteriak kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Dia percaya bahwa Yesuslah yang dapat menolong di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, pikiran kita jangan bercabang kemana-mana, ya. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya bagaimana Tuhan akan campur tangan. Dan ketika kita percaya, biarlah kita mau minta hikmatnya Tuhan. Hikmatnya Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan. Seperti ketika Yosua menghadapi Yeriko. Jawaban Tuhan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana berperang mengalahkan tembok Yeriko harus dengan berputar selama 6 hari, 1 hari 1 kali dalam kondisi diam. Lalu pada hari yang ke-7 6 kali putaran diam, dan pada putaran yang ke-7 berteriak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan Yosua dan orang Israel dalam kondisi seperti itu mereka percaya, mereka menyatukan hati, mereka menyatukan iman untuk Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Sebenarnya semakin Tuhan membuat kita menunggu dan kita dengan setia berdoa dan percaya, sebenarnya Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita memiliki iman yang sesuai dengan takarannya Tuhan untuk kita boleh mendapatkan jawaban daripada doa-doa kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menanam biji lombok, dia akan cepat tumbuh dan dia cepat berbuah, tetapi dia juga cepat lalu. Itu beda ketika kita menanam pohon durian, ya. Kita harus menunggu beberapa tahun untuk durian itu boleh tumbuh, menunggu beberapa tahun kemudian untuk durian itu bisa berbuah. Semakin besar yang kita mau dapat daripada Tuhan, semakin luar biasa yang kita mau dapat kepada Tuhan, semakin besar pula Tuhan mau iman kita percaya kepadanya. Sehingga Tuhan seringkali membuat dalam kehidupan kita ada dalam situasi dan kondisi menunggu. Dan ketika kita menunggu, pada saat itu Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita terus berdoa, terus percaya, sampai takaran iman kita itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk menjawab apa yang menjadi doa kita. Ya, jadi jangan jemu-jemu ketika Bapak Ibu Saudara berdoa. Teruslah berdoa dengan iman, teruslah berdoa dengan percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Perempuan Sirofenisia, ketika dia berteriak-teriak, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, suruhlah perempuan itu diam. Semakin disuruh diam, perempuan itu semakin berteriak. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kadang ketika kita menunggu, kita mulai jenuh. Kadang ketika kita menunggu, kita mulai berkata, adakah Tuhan mau menjawab doa saya? Adakah Tuhan mau menolong saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada saatnya. Sekalipun istilahnya pada saat itu Tuhan tidak menjawab doa saudara, ingat baik-baik, waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kadang ketika Tuhan menjawab dan kita menunggu untuk mendapatkan jawaban itu, ada banyak double berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh orang percaya. Kadang Tuhan tuh maunya tidak hanya memberi satu, tetapi Tuhan memberi dalam kehidupan kita banyak.
Tidak hanya kesehatan, tetapi damai sejahtera dan juga kelimpahan. Dan perempuan ini dia tetap. Lalu Tuhan berkata bahwa roti ini untuk anak, ya, remah-remahnya untuk anjing. Perempuan ini bilang, Tuhan, nggak apa-apa, dikasih remah-remahnya pun aku mau, tidak masalah, ya. Dan Tuhan berkata, besar imanmu dan jadilah menurut imanmu anakmu menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak berada di Gerar, ya, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Ishak menabur dan Ishak menunggu apa yang dia tabur dengan percaya. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati engkau. Jadi ketika Ishak menabur, Ishak menunggu apa yang dia tabur. Nah, ketika Ishak menunggu, ketika dia tidak menunggu dengan iman bahwa Tuhan akan memberkati, maka Ishak nggak dapat apa-apa. Tapi karena Ishak menunggu dengan iman bahwa Tuhan akan memberkati, oleh iman Ishak dan oleh kuasanya Tuhan, benih yang tidak disiram itu tumbuh. Dan oleh kuasanya Tuhan dan oleh imannya Ishak, benih itu menjadi besar. Dan oleh kuasanya Tuhan dan oleh imannya Ishak, Ishak menuai 100 kali lipat. Ketika Petrus dikatakan oleh Tuhan, kamu sekarang pergi lagi ke tempat yang dalam. Dan Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman tempat ini sudah aku kelilingi dan aku tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, aku akan pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak mulai mengayuh di tempat yang dalam membawa perahunya, Ishak percaya bahwa di tempat yang Tuhan perintahkan itu akan ada sesuatu yang luar biasa. Petrus percaya bahwa tempat yang dia tuju, yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan. Dan benar, ketika Petrus membawa perahunya ke tempat yang dalam dan pukatnya dilabuhkan di sebelah kanan perahunya, Petrus mendapatkan ikan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu akan menuntun kita boleh mendapatkan jawaban atas persoalan dan permasalahan. Doa itu akan menuntun kita boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Doa itu akan menuntun kita kepada pemulihan. Doa itu akan menuntun kita kepada kelimpahan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup. Jadi ketika bangun pagi, pertama-tama ketika saudara bangun, biarlah saudara katakan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindunganmu sepanjang malam, dan aku serahkan sepanjang hidupku hari ini ke dalam tangan pengasihanmu. Berkati keluargaku, istri dan anak-anakku, berkati pekerjaanku, berkati pelayananku sepanjang hari ini, dan aku percaya berkat-Mu menyertai aku. Nah, ketika saudara mengawali hari dengan Tuhan, artinya saudara mengajak Tuhan turut serta. Tidak seperti murid-murid, dia mengajak Tuhan tapi Tuhan dalam posisi tidur. Seringkali dalam kehidupan orang percaya, dia percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada masalah, ada persoalan, dia biarkan Tuhan itu diam. Dia biarkan Tuhan itu tidak bekerja. Tuhan akan bekerja ketika kita meminta kepadanya. Tuhan akan bekerja ketika kita berseru kepadanya. Jadilah orang percaya yang selalu mengandalkan doa dalam segala hal. Ishak menuai 100 kali lipat. Petrus perahunya hampir tenggelam oleh karena banyaknya ikan. Perempuan sakit pendarahan 12 tahun, dia mendapatkan kesembuhan ketika dia beriman kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Yesus hadir untuk boleh menjawab di dalam doa-doa kita. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah iman yang kita punya? Iman tidak hanya meminta, tetapi iman juga menunggu, dan iman juga ketika kita menerima berkatnya dari Tuhan. Jika pagi hari ini iman kita mulai surut, iman kita mulai lemah, mari pagi hari ini berbaliklah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
karena Tuhan ada di depan pintu hati hidup saudara untuk membawa jawaban atas setiap doa, untuk membawa setiap jawaban atas yang menjadi pergumulan kita. Tuhan akan memberkati kita. Kemudian biarlah iman itu terus ada dalam hidup kita. Ketika iman itu terus menyala dalam hidup kita, ketika Tuhan panggil dalam kehidupan kita, kita boleh katakan, ya Tuhan, ini aku hamba-Mu. Biarlah selagi kita masih hidup, kita beriman, dan iman itu akan menuntun kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan menghadap kepadanya. Teruslah beriman, jangan ragu, jangan bimbang, sebab Yesus hidup, dan hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa yang sudah Tuhan lakukan akan Tuhan lakukan, dan Tuhan tetap lakukan sampai selama-lamanya. Jangan berhenti percaya terus kepada Tuhan, nikmati pertolongannya, nikmati berkatnya. Hidup kita boleh diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.